Selamat datang di podcast Insecure. Lu nggak ngomong, Vin? Oh, harus ngomong ya? Ya nggak apa-apa sih. Kirain mau Nggak, diselipin lagu nantinya. nggak ada sih. Langsung aja sih. Males sih ngedit, nyari-nyari lagu Jangan gitu. males dong. Harus Enggak, perfeksionis buat bikin buat karya. apa gitu? Buat apa orang kalau dengerin podcast bukan dengerin opening bumpernya, sumpah. Serius. Aku malah sebel ya Mhm. sama podcast-podcast yang ini, Apa yang tuh? ternama gitu, tapi Mhm. bikin opening bumper suaranya gede banget. Habis Kaget. itu, Mhm. iya bikin kaget. Habis itu suaranya kecil. Jadi orang nambah-nambahin kerjaan orang yang denger, Iya, ngerti nggak? untuk adjust volumenya lagi dan lagi gitu ya. Iya, jadi pertamanya kecilin suara, habis itu loh, kok kecil amat nih suara gitu, Mhm. terus digedein lagi gitu. Males banget kan kayak gitu. Ah, preferensi. Lanjut. Lanjut ya. Mhm. Tadi oh iya kita belum ngebuka. Udah ya. Oke, Udah. bingung. Maaf. Ya balik lagi bersama aku Marvel Pu. Kali ini ditemani lagi Davin Primajodi. Bunyi ya, gua harus ngomong ya. Yang boleh sih ngomong. Oke, Langsung aja. lanjut. Mhm. Lanjut. Ya maaf ya, kita lagi pertama nih bikin podcast. Jadi kalau agak kurang atau agak bingung ya mohon maaf. Kali ini kita mau bahas tentang kuliah di Jerman yang gak enak. Jadi judulnya adalah Keselkan kuliah di Jerman. Kayak lagunya Young Lex. Ih, males banget sih anjir. Jadi Davin ini dulu waktu SMP mirip Young Lex ya. Kenapa jadi begini bahasannya nih? Saya nggak tanda tangan untuk ini ya. Ya nggak tahu sih. Maaf, kelintas pikiran aja sih tiba-tiba keinget aja lagunya Young Lex. Ya udah, gimana nih Vin? Apa Kuliah tuh? di Jerman, kamu nyesel nggak kuliah di Jerman? Hmm. Ini pertanyaan untuk detik ini ya, yang gue rasakan. Iya dong. Tidak, jawabannya tidak menyesal. Justru gue malah bersyukur banget sih, Vel. Gimana ya? Hmm. Memang adalah waktunya ketika gue kepikiran, aduh coba kalau gue kuliah di Indonesia mungkin begini, begitu gitu. Yang gue pikir bakal lebih baik. Tapi alasan lanjutannya nanti gue jelasin di pertanyaan kedua ya. Tapi Apa tuh pertanyaan gua? pertanyaan kedua kan gue denger spoilernya tua di Jerman atau tua di jalan tuh. Oh iya 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 Mm-mm. iya. Itu episode selanjutnya, Bapak. Oh ya udah kalau gitu Iya, yang iya barusan udah. di-cut aja alasannya begini. Em, Gimana ya? Kalau kita ngomongin perbandingan kehidupan sehari-hari itu umum lah ya. Kayaknya kita semua nggak perlu bahas terlalu detail. Kita semua udah tahu sangat banyak gimana misalnya public transport di sana jauh lebih baik, gimana udaranya jauh lebih sehat. Itu mah nggak perlu dibahas, basi. Cuma begini Vel, yang menarik buat gue nggak tahu apakah masih relevan dengan tema yang mau lu bahas atau tidak. Kalau nggak di-cut aja. Gini, gue memperhatikan ya selama gue di Indonesia hampir 1 tahun ini program exchange gue ngerasain ironisnya banyak orang di Jerman orang Indonesia yang kepikiran atau bahkan sudah balik abis dengan pikiran hidup mereka jauh lebih aman di Indonesia. Pas gue cari tahu kok bisa mikir begitu, terus sampai Indonesia mereka malah menyesal, Vel. Banyak yang menyesal, baik yang lulus ataupun tidak lulus ya. Ada yang menyesal ketika mereka sudah pulang ke Indonesia. Gue cari tahu kenapa sih alasannya. Ternyata orang-orang yang dulu mikirnya lebih baik gue balik abis, yang di pikiran mereka tuh ingatan hidup di Indonesia dari lahir sampai SMA. Apa sih yang dirasakan pas SMA? Ya misalnya hahaha dapat duit dari orang tua, transport diantar,
ataupun bawa mobil sendiri yang mewah dan nyaman. Lalu hal paling cetek aja kayak KTP diurus sama orang tua. Bahkan sebagian sekolah dipilihin. Hidupnya damai, Vel. Sedangkan di Jerman, kita yang nggak pernah ngurus surat-surat, tiba-tiba dapat surat dari negara, suruh datang ke imigrasi, ada masalah ini itu. Gimana nggak nangis orang Indonesia baru nyampe ke Jerman, gitu kan. Makanya maunya pulang. Tapi ternyata di Indo tidak seindah itu. Gue udah merasakan pertama pas gue exchange kemarin di IPB. Ternyata hidup kampus life di Indonesia beda sama di Jerman. Bedanya ya. Bedanya gimana? Bedanya yang paling kerasa sih hidup materialistisnya ya. Di Indonesia money is a real thing gitu loh. Bukan hal yang alah kayak miskin bisa berbaur. Enggak, di Indonesia kerasa banget. Bahkan senioritas kalah kalau dibandingin sama materialistis gitu. Lalu di pengalaman magang gua sekarang, dunia kerja pun tidak seindah bayangan orang Indonesia di Jerman yang mau balik abis. Dipikir, kalau di Indonesia gue bisa aman, gue bisa dapat kerja, orang ngomong yang pakai bahasa Indonesia. Nyatanya jenjang karir lebih susah, Vel. Gue udah ngerasain kan, dengerin cerita-cerita para karyawan, bukan hanya anak magang. Kalau udah sampai Indo misalnya, oke, gaji awal 8 juta, indah banget kayak anak UI yang nolak gaji 8 juta itu kan. Iya. Terus apa? 3 tahun, 4 tahun kerja di tempat yang sama, nggak ada kenaikan. Paling naik mentok jadi 10 juta. Terus kalau udah lulus dari Jerman, sarjana lulusan Jerman, masuk ke Indonesia gajinya lebih gede nih, misalnya 15 juta. Tetap aja naiknya susah, Vel. Makanya gue pribadi menilai lebih baik untuk gue tinggal di Jerman dulu, cari pengalaman yang banyak. Pulang ke Indo minimal udah mid-level manajemen. Kalau dari bawah percuma, rugi, kuliahnya susah-susah. Sampai Indo ngerayap lagi gitu loh. Makanya ketika tadi kembali ke pertanyaan lu, nyesel nggak kuliah di Jerman? Enggak. Karena kalau disuruh pulang atau stay, gue masih maunya stay, gue nggak mau pulang gitu, Vel. Kalau menurut lu gimana? Ini sih, Vin. Kayaknya kamu belum menjawab banget sih. Yang aku maksud itu kuliah di Jerman. Kalau kamu inilah kayak gini, aku lebih perjelas ya. Jadi kurang lebih kayak gini pertanyaannya. Kira-kira kalau kamu disuruh ada kesempatan lah untuk ngulang, kira-kira kamu bakal ke Jerman nggak? Atau kamu bakal kuliah di tempat lain gitu? Kalau misal waktu dapat diputar kembali gitu istilahnya. Kan kamu ke Jerman itu salah satunya juga mungkin agak korban agen mungkin ya. Bisa dibilang janji-janji manis agen gitu. Di Enggak Jerman sih. enak gitu. Enggak ya? Untungnya enggak. Untungnya enggak. Kalau aku, walaupun aku nggak pakai agen, tapi aku beberapa kali dengerin janji-janji manis agen gitu yang kayak ntar di Jerman bisa bisa kerja, terus bisa ngasih duit ke orang tua gitu, bukan orang tua yang ngirim duit ke kita gitu. Terus kuliah nggak ada absen, ya emang nggak ada absen tapi Oke. ya harus masuk kalau mau lulus kayak gitu. Dan janji-janji manis lainnya kayak gitu, donor murah dan sebagainya itu juga diceritain agen gitu. Agen siapa, Kira-kira Vel? banyak sih. Aduh, males sebut nama sih. Cuman Yang salah satunya agen Anda itu Dollar Management. Salah satunya. agen yang dimilikin Pak Bimbo. Udah. Udah. Ya udah. Sudah cukup obvious. Kira-kira gimana nih tanggapan Anda? Oke. Jawaban yang sebelumnya disimpan aja, Vel, karena kalau menurut lu nggak cocok berarti nggak usah dipublish. Gua ulang ya. Yang gue tangkap dari pertanyaan lu, kalau bisa ngulang waktu dengan pengetahuan yang sama kita miliki sekarang, gue bakal milih untuk tetap ke Jerman atau cari opsi lain gitu ya pertanyaannya. Iya. Mikir dulu gue. Kalau dari situasi gue pribadi sebelumnya memang gue nggak mau ke Jerman, Vel, dulu. Tapi kan abang gue udah ke Jerman duluan. Waktu itu gue ngelihat abang gue susah hidupnya.
nggak seindah omongan orang agen. Makanya gue bilang gue nggak ketipu sama agen. Oke. Tapi kenapa kamu berangkat tuh? Gue justru dulu niatnya malah S1 di Indonesia, S2 baru kalau mau nyusulin abang ke Jerman gitu. Nah, Tapi itu yang benar. tapi ada ini konflik apa ya, interest gitu. Orang tua lebih mendorong gue tetap untuk keluar negeri. Terlepas apapun alasannya gue nggak mau tahu gitu ya. Terus karena kejadian ini dan itu, singkat cerita gue berujung masuk ke Goethe Institut gitu kan. Ambil les bahasa Jerman, persiapan untuk kuliah ke Jerman. Okay. Terus yang gue lakukan ya berjuang, karena gue orangnya kalaupun itu bukan yang gue mau, bukan berarti gue kabur dari peperangan itu. Artinya kalau gue memang disuruh orang tua harus ke Jerman, ya gue lawan gitu, gue buktiin gitu loh. Gue bisa nikmatin dengan cara gue sendiri gitu kan. Terus singkat cerita sampai di Jerman, jatuh bangunnya lu juga udah tahu, nggak perlu diceritain. Terakhir pengalaman gue kemarin exchange di Indonesia, di kampus PTN di Indonesia, gue akhirnya bisa ngebandingin apple to apple, yang artinya gue merasa orang Indonesia yang kuliah di Jerman tidak boleh merendahkan orang Indonesia yang kuliah di Indonesia kalau belum ada pengalamannya. Karena walaupun ya orang Indonesia pun kelihatannya looking up ke kita bukan berarti boleh merendahkan, kecuali kita udah merasakan dua-duanya dan bisa membandingkan kayak gue kemarin. Dan hasil yang gue dapet setelah gue bandingkan, ternyata tetap lebih enak di luar negeri buat gue, Vel. Karakter gue lebih cocok di Jerman kuliahnya. Oke. Karena apa itu? Karena apa? Menarik ya? Iya. Gimana ya? Karena satu, kita bahas dari secara formal aja. Gue gak suka sama sistem belajar mengajar di Indonesia. Gue tipikal yang membangkang, dan gue melihat peraturan di Indonesia terlalu ketat. Bahkan pakaian diatur, gue gak suka banget. Oh gitu ya. Iya, tugas-tugas gak masuk akal, gue gak suka banget gitu kan. Gue suka kalau dikasih tugas yang masuk akal, gue kerjain dengan sepenuh hati, maksimal. Tapi jeleknya gue, kalau gue emang udah gak suka dan gue rasa, alah nih tugas gak nambah ilmu, gue bakal males gitu loh. Makanya gue merasa, Sama sih. sama iya, karena kita idealis, Vel, Iya. bukan realistis. Oh iya. Iya, jadi Gitu gue ya. merasa, kalau gue di Indo adanya konflik batin terus, banyak banget tugasnya, dan akhirnya gue mengerti kenapa orang-orang Indonesia ngumpulin tugasnya seadanya, jelek-jelek. Karena capek, Vel. Awal semester gue ngumpulin dengan totalitas, selalu bagus. Lama-lama dihajar terus tiap minggu. Ujung-ujungnya gue ke bawah arus. Ya udahlah, segini mungkin udah cukup gitu. Kualitas gue menurun karena kuantitas gitu loh. Gitu ya. Secara formal itu. Ada juga dosen-dosen yang subjektif, gue nggak suka banget gitu kan. Subjektif, selain subjektif ada juga dosen-dosen yang apa ya, simpelnya nggak sepemikiran sama gue. Kalau dia maunya dihafalin ABC ya ABC, padahal menurut gue itu pertanyaan yang bisa didebatkan dengan wawasan umum, dengan logika. Tapi nilai gue tetap jelek karena nggak persis dengan kalimat yang dia buat. Kesel kan? Oh jadi harus sama persis gitu. Betul, gue ngerasa kayak, oh jangan-jangan gue ikut mesin waktu nih, balik ke zaman Orba, makanya dosennya begini. Iya sih, waktu aku SMA juga ada sih dosen yang emang harus benar-benar persis gitu jawabannya. Mm-mm. Jadi Mungkin bukan konteksnya, nilainya betul. dari beneran cara menghafal kita gitu bagus apa enggak gitu. Itu aneh banget sih. Kecuali pelajaran undang-undang atau apa ya, suruh sebutkan Pancasila, ya itu wajar harus persis. Cuma pelajaran ini tentang bisnis, itu tuh banyak cabangnya kan. Sukses nggak berarti satu jalan yang dia bilang bener selalu bener, dan gue nggak suka banget gitu loh. Ya Iya. udah, ini udah agak Kayak kejauhan nih obrolannya. Lalu iya. dari sisi informal, society-nya.
Hmm, gimana ya? Bisa dibilang society gue udah dapat privilege karena label Jerman. Gue memulai apa ya, rantai makanan sosial dari atas gitu kan. Sebagian orang yang ngelihat gue dari Jerman bakal tunduk, malu, merasa lebih rendah, inferior. Sebagian orang lainnya merasa karena gengsi jadi naikin dagu, nggak mau kelihatan lebih rendah. Tapi itu tetap lebih baik, makanya gue masih bisa dibilang bahagia. Coba kalau gue bukan label Jerman, apakah society bakal menerima gue segimana yang gue rasain kemarin? Tidak kan. Yang dilihat apa? Fisik, otak, uang, dan koneksi gitu. Gitu ya. Dan jadi apa ya, gue merasa kalau memulai hidup di Jerman lebih fair lah, sama-sama dari nol, walaupun nggak bisa senaif itu ngomongnya, tapi di Indonesia lebih fluktuatif gitu. Iya sih, emang karena kelas sosial kita juga kayak gimana ya? Kelas sosial Be- lagi, bahasanya kayak gimana ya? Strata strata ekonomi Indonesia tuh terlalu banyak gap nggak sih? Banyak Betul, ketimpangannya terlalu kuat banget. iya ketimpangan, iya Mm, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi itu gede banget gitu loh dibanding di Jerman gitu. betul. eh Apa ya, ini lebih ke pribadi sih pengalaman. Lucunya simple banget ya, misalnya teman-teman Jerman gua pas ketemu di Jerman, maksudnya orang Indonesia, ya kita ngerasa kayak kita semua setara gitu. Sama-sama kuliah, sama-sama kerja part-time, ada yang satu jadi tukang roti, ada yang satu jadi tukang apa ya, nganter sepeda gitu kan. Ada yang jadi buruh pabrik, ketawa bareng. Tapi pas sampai Indonesia, kita lihat masing-masing dari kita tinggal di mana, daerahnya level apa, rumahnya kayak gimana, orang tuanya siapa. Kerasa beda, Vel. Iya, Itu yang bikin gua nggak nyaman hidup di Indonesia. oke. Jadi kalau kita kuliah di Jerman, emang problemnya bahasa sama budaya mungkin Bos, orang-orang nggak begitu ramah kayak orang Indonesia yang bisa langsung kenalan, langsung ngobrol. mhm, Terus juga makanan, terus ya, juga kuliahnya susah dan lama. mhm, Ya itu cukup cukup menggambarkan kuliah di Jerman negatifnya lah ya. iya. Kira-kira kamu masih ini, masih eh apa namanya, berpegangan dengan apa yang kamu bilang tadi, kira-kira atau gimana? Mungkin yang lu maksud, apakah gua masih punya faith sama masa depan gua untuk tinggal di Jerman gitu, atau gimana, Vel? Bukan tinggal di Jerman, tapi masih bilang nggak nyesel kuliah di Jerman. Ah, Kan kalau kuliah di Indo kan lebih cepat, walaupun ada kesenjangan dan sebagainya gitu. hmm, jadi ini benar-benar omongin soal keuntungan durasi gitu ya. Ya, salah satunya kan itu kan. Jadi aku kasih apa ya, antitesis dari apa yang kamu bilang tadi. Betul, betul, betul. Ya, Gimana ya? walaupun di Jerman enak itu strata sosialnya lebih enak, kita bisa main dengan orang Siap. tanpa melihat strata ekonominya dan sebagainya. Tapi susah loh, makanan juga nggak enak. Ya itu relatif sih. Terus Se- ada kendala bahasa, budaya dan sebagainya gitu. Semuanya juga relatif sih, Vel. Maksudnya kalau di Indonesia tapi lu tinggal dengan privilege, tetap nyaman gitu kan. Iya, Di Jerman pun, meskipun bahasa, kalau lu pintar bahasanya, kalau makanan, kalau lu bisa adaptasi dengan makanan, kalau karakter kulturnya, kalau lu memang lebih suka individualis dibanding kolektivis, lu tetap lebih nyaman di Jerman. Jadi memang susah ya kalau mau ngomong mana yang lebih baik, kembali ke orangnya. Kebetulan buat gua rasanya lebih nyaman di Jerman. Setidaknya oke. sampai detik ini gitu ya. Oke, ngomong-ngomong tentang tadi kamu udah bilang
tentang ada gap itu, gap Mhm, strata sosial atau ekonomi atau apalah itu. mhm. Terus kamu juga tadi bilang privilege ya. Iya, Mungkin aku juga pengen cerita sih. Jadi gimana? waktu di Indonesia itu mungkin em, aku lebih apa ya, sekolah di swasta gitu, nggak pernah di negeri gitu. Sama. Lebih ke kelas menengah ke atas mungkin bisa dibilang seperti itu. Mhm, Cuman itu juga nggak begitu enak. Waktu aku main bola, jadi waktu aku di sekolah mungkin lebih ke kumpulan ke orang-orang yang menengah ke atas gitu. Cuman waktu mhm. aku main bola lebih, ya aku bilangnya gimana ya? Ya kurang lebih main sama anak-anak yang menengah ke bawah lah. Dan itu Oke. aku merasakan sesuatu yang nggak enak banget. Bahkan aku ingat waktu SMP, Mhm. em, orang kan berdoa pingin kaya gitu ya. Iya. Aku berdoa ke Tuhan itu, berdoa biar miskin gitu. Aneh emang. Oke. Kenapa, Vel? Em, ya nggak enak aja gitu. Kalau orang yang jadi kayak aku waktu itu, jadi kayak nggak begitu bebas, sedangkan aku ngelihat orang-orang yang main bola sama aku yang mungkin bisa dibilang menengah ke bawah gitu ya. Mhm. Ini maaf banget kalau teman-teman yang pernah main Kalau bola sama kedengeran. aku kedengeran atau apa. Cuman kurang lebih seperti itu. Mhm. Ya bisa nangkep poinnya lah ya kira-kira. Iya, Cuman iya. nggak enak juga loh, maksudnya mau pergi nggak begitu bebas, nggak sebebas mereka gitu. Mereka tuh bebas banget, sumpah. Mhm. Ngerti kan poinnya? Jadi Ngerti, walaupun ngerti. ada privilege di ekonomi mungkin, maksudnya aku nggak pernah ngerasain lapar atau apa gitu. Iya, Apa-apa adalah, cuman juga nggak enaknya lebih terkekang gitu sih, nggak bisa bebas iya, banget gitu, nggak sebebas mereka lah intinya. iya, Jadi iya, iya. juga Mhm. relatif juga sih. Kadang juga orang yang punya privilege, aku kalau ngelihat orang yang mungkin bisa dibilang kaya banget gitu, hidupnya Mhm. juga nggak enak tuh, Pak. Iya sih, bener ya, ya bener. Setuju. Iya, dan sekarang aku kayak lagi apa ya? Ya aku lagi kerja juga gitu, maksudnya em, ngerasain juga gitu, bisa ngerasain susah itu juga suatu privilege sih menurutku. Oh, berarti gini, Vel. Gue jadi kepikiran. Kan apa ya? Dari obrolan kita sebelumnya, punya privilege belum tentu lebih baik gitu kan. Maksudnya misalnya Iya kalau itu ekonominya lebih tinggi belum tentu hidupnya lebih bahagia dibanding yang ekonominya lebih rendah. Gitu kan ya yang iya kita bener banget. dapat. Dan Mm-mm. mungkin gara-gara ini, karena aku di sini bisa merasakan hal itu yang mungkin aku nggak bisa dapetin di Indonesia. Di Mm-mm. Indonesia nggak mungkin tuh aku part time di, kalau sekarang ini aku part time talcat di McDonald, nggak Mm-mm. mungkin tuh aku di Indonesia bisa merasakan susah seperti itu. Pengalaman ya. Mm-mm. Pengalaman. Mm-mm. Dan Gim- itu sesuatu yang nggak bisa didapetin tuh di Indonesia. Contoh ya, aku pernah lihat anaknya Wisnu Tama itu sempet disorot di sosial media kalau nggak salah. Dia juga Mhm. part time juga di Jepang. Di Jepang atau di Ah, negara mana aku agak lupa ya. Tapi kayaknya Jepang kalau nggak salah. Dia part ah, time ah. lagi masak gitu. Dan itu enak banget kalau kayak gitu. Jadi dia bisa merasakan dua dunia gitu. Mhm. Contohnya lagi, kalau kamu tahu apa itu yang nulis puisi bulan Juni itu siapa? Damono Sapardi, yang Pak Sapardi itu. Damono Joko Sapardi atau siapa? Maaf kalau namanya agak keliru. Cuman kurang lebih, kamu tahu nggak sih? Damono Joko Sapardi. Joko Damono Sapardi atau Damono Joko Sapardi. Pokoknya Sapardi lah pokoknya. Damono Sapardi. Kayak pernah dengar sih. Ya, dia menulis puisi kan bagus-bagus itu. Walaupun aku Mm-mm. juga nggak Mm-mm. begitu suka sama puisi gitu. Tapi dia kan termasuk orang yang terkenal gitu karena puisi-puisinya gitu. Mhm. Dia waktu diwawancarai dia juga cerita. Jadi dia dulu juga
Em, Waktu di sekolah dia berteman dengan orang yang menengah ke atas gitu karena dia sekolah di Solo itu di suatu sekolah yang namanya sekolah Satria gitu. Jadi sekolah ini tuh dimiliki oleh Keraton Surakarta, Kasunanan Surakarta. Jadi sekolah ini emang kebanyakan dulunya itu orang-orang dari yang bangsawan gitu, bangsawan orang-orang keraton gitu, atau abdi Orang dalamnya keraton dan mm, sebagainya gitu. Yang ningrat lah mana ya. itu kan kelas sosialnya aja udah beda gitu. Kita nggak usah ngomongin kelas ekonomi, tapi kalau di Jawa itu orang-orang kayak gitu kan bahasanya aja udah beda gitu. Dengan Iya bahasa benar. Jawanya pasti kromo inggil namanya. Jadi Hmm, yang paling sopan gitu. hmm, Jadi hmm. tapi dia setelah pulang sekolah dia selalu bermain bersama orang-orang yang bisa dibilang menengah ke bawah gitu. Dari Hmm, sanalah dia bisa menulis apa ya, bisa melihat dunia dari dua sisi gitu loh. Jadi dia oke. salah satunya salah satu alasan mengapa dia bisa menulis puisi-puisi bagus, salah satunya juga itu menurutku. Iya iya, karena dia merasakan hidup di dua dunia gitu ya. Iya, dan itu salah satunya juga privilege mungkin orang-orang seperti itu. Dan mungkin itu aku senang banget karena di sini aku bisa merasakan gitu. Ah oke, gue ngerti sudut pandang lu. Privilege bukan berarti punya lebih. Privilege bukan berarti ekonomi doang, Ya, tapi juga seperti itu juga. Banyak banget soalnya orang-orang yang bisa dibilang nggak kekurangan di duit, tapi kekurangan di macam-macam. iya, pengalaman salah satunya gitu. Iya, karena kebanyakan kalau orang menengah ke atas, orang kaya gitu, pasti Mhm. nggak apa ya, nggak bebas. Banyak khawatirnya orang tuanya pasti. Kalau kalau main kemana gitu, dulu aku sering banget tuh kalau pulang malam atau apa dicariin kayak gitu. Aduh, senasib. Iya, Bah. Mungkin Mhm. itu kita dapetin gitu. Cuman kalau ada beberapa orang juga yang emang bebas gitu, yang emang mendapatkan kebebasan gitu. Dan yang mungkin yang paling enak ya kita diberi kebebasan tapi kita bertanggung jawab gitu. Ada banyak yang diberi kebebasan tapi nggak bertanggung jawab. Itu banyak banget. Aku melihat banyak banget itu. Mhm, mhm, mhm. Kalau menurutmu gimana nih? Balik Ada lagi, jadi tanggapan? ya kalau ngomongin privilege ternyata lagi-lagi secara filosofis memang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Kembali ke perspektif jadinya, Vel. Apa yang kita mau dan kita tidak punya, kita akan bilang orang yang punya itu privilege. Gitu nggak sih? Iya, Kalau kita dapat yang kita punya, yang kita mau, sorry. Jadi kita bilang kita dapat privilege, kayak lu bilang barusan, pengalaman. iya, Mungkin yang bikin tidak nyaman kalau di Indonesia adalah, ya nggak usah Indonesia lah, dimanapun. Kalau kita ada di situasi yang kita berbeda sendiri. Kayak misalnya kalau gue bilang misalnya ekonomi gue lebih rendah dibanding sekitar, gue tidak nyaman. Tapi lu bilang kalau gue di ekonomi sekitar malah tinggi sendiri, lu malah merasa iri sama mereka yang lebih rendah dan lebih bebas. Lu tidak nyaman juga, gitu nggak sih? iya. Kadang malah minder kan kalau misal teman-teman kita lebih kaya dari kita semua gitu. Betul, betul. Tapi di sisi Iya, lain ternyata kalau jadi kaya sendiri pun tidak enak gitu. Ada yang kita tidak miliki yang mereka punya gitu. iya juga. Kebebasan misalnya. Mm-mm. Iya, karena mungkin juga gimana ya? em, Kita bisa kuliah di Jerman itu juga privilege tuh. Banyak banget yang pengen Iya. kuliah luar negeri nggak bisa. Tapi kita bisa ikut tes. Apalagi di Jerman banyak waktu itu kita ini termasuk orang yang bisa bertahan dari saringan-saringan ke sekian mungkin bisa dibilang seperti itu. Mm-mm. Benar, Ya benar, benar. bener kan ya. Iya. Jadi ini ya, jadi kita refleksi ya gara-gara obrolan ini. Mm-mm. Deep talk. Iya, deep talk. Aku juga nggak nyangka bisa ngomong sampai topik ini. Ya. Apalagi
ini sih, aku juga pengen ngomongin tentang kira-kira kalau pulang ke Jerman tanpa ijazah S1 gitu. Mungkin kamu dapat cerita dari teman-teman yang ada di Indo gitu. Kira-kira serem nggak sih kayak gitu? Soalnya aku kalau ngelihat orang-orang yang pulang ke Indonesia Mhm. dengan ijazah atau tanpa ijazah ke Indonesia gitu, pulang udah balik abis istilahnya. Itu Iya. kok kayaknya hidupnya enak banget gitu. Update Instastory ini itu yang bikin iri. Mhm. Cuman aku nggak bisa menilai karena aku nggak di Indonesia gitu. Kira-kira gimana, Vin? Tadi kamu sempat cerita kan? Mungkin bisa dijelasin. Hmm. Wah, banyak banget sih variasinya ya, tergantung orang dan pengalamannya sangat beragam. Hmm, Gimana ya, gue bingung mau mulainya. Nggak seindah itu yang pasti. Harus gue bilang ke lu sebelum lu berpikir terlalu jauh tentang orang yang pulang dan kerjanya hura-hura di Indonesia. oke. Karena Jadi nggak seindah Instastory mereka. betul, Satu. Oke. Kalian lanjutin. gini deh, bagi yang waras ya, kalau orang pulang ke Indonesia, selepas dia jujur ke lingkungan dia pulang ataupun dia berhasil ataupun tidak, kan ada yang namanya krisis identitas gitu loh. Jadi ketika pulang, yang tadinya identitasnya kita studi di Jerman, terus sekarang di Indonesia ngapain? Dan itu sangat depressing, Vel. Makanya orang yang balik abis buru-buru kerja lah, atau kuliah lagi lah, atau cari kegiatan, intinya biar nggak nganggur dan bengong. Apalagi ketika nganggur itu, dia baru penuh otaknya dengan pikiran, gua gagal, gua pulang, gua gagal, gua pulang. Depresinya bukan main, Vel. Oh gitu ya. Iya, Krisis identitas ya. Penting juga sih betul. itu. Mm-mm. Karena Oke lu ya. harus menjawab kan, lu harus menjawab setiap orang nanya, lu ngapain di Indonesia? Bingung. I see. Iya, bener. Itu salah satu alasan kenapa aku males pulang ke Indonesia. Kadang orang tua aku telepon, kapan pulang ke Indonesia? Kapan pulang ke Indonesia tuh aku bosen mereka tanya kayak gitu. Aku bilang, aku nggak mau pulang sebelum aku praktikum. Ah, Jadi waktu semester 3 kemarin, mungkin udah 3 tahun yang lalu ya, aku mm-mm. ke Indonesia dan itu di situ aku em, bilang lah sama diriku sendiri bahwa aku nggak mau pulang sebelum aku beneran bisa selesai gitu karena kalau masih bingung-bingung sama kuliah dan sebagainya masih ada Mm-mm. utang modul yang harus ditulis aku nggak mau gitu karena salah satunya itu waktu aku di Indonesia tuh nggak nyaman tiap orang tanya kenapa Mm. kuliah lama banget nggak belajar ya Ya, kayak gitu ah, ah, itu itu, satu mereka cuman basa-basi menurutku ya. iya. Mereka bilang macem-macem gitu. Cuman menurutku itu bukan basa-basi. Kalau gimana ya, kamu ya itu basa-basi sih, bener. Itu cuman basa-basi. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu mereka itu nggak pingin tahu. Padahal Mm. kita kalau mendapat pertanyaan seperti itu bukannya tersinggung loh ya. Mm-mm. Cuman kita pasti menjelaskan kan. Iya. Ketika kita menjelaskan, jadi begini, kursus bahasa, student college, ada B1, ada macam-macam gitu. Mereka nggak Mhm. mau dengerin. Jadi Betul. itu yang mungkin ngebikin emosi gitu. Jadi mungkin buat pendengar-pendengar nih kalau ada boomer-boomer atau orang-orang yang Mindsetnya basa-basinya masih, seperti itu, iya, yang masih bau-bau mohon orba ya. iya mohon mohon ditertibkan lah ya. Apalagi yang punya orang tua seperti itu, mohon ditertibkan ibunya, bapaknya seperti itulah. Terima kasih teman-teman. Jadi kayak Dan gitu, Vin. ada yang lebih menarik lagi, Vel. Basa-basi, oke, nyebelin kan. Karena kita jadi tanpa sadar mereka memaksa kita untuk refleksi. Hidup gue ngapain sih di Jerman dengan dia nanya terus-terusan kan. Atau kita bete udah dijelasin, mereka nggak dengerin. Atau kalau ditanya balik nggak bakal yang nempel di kepala. Itu juga menyebalkan. Tapi ada lagi Vel yang lebih nyebelin lagi Vel. Apa nih? Yaitu orang-orang di Indonesia ya yang namanya jiwanya suka berkompetisi.
walaupun mereka ada yang merasa inferior, wah dia kuliah di Jerman nih lebih bagus kampusnya dibanding gua. Tapi ada aja nyari-nyari, Vel. Kayak misalnya gini, lu semester berapa? Oh, gue baru semester 2, baru mulai kuliah tahun lalu. Oh, gue udah semester 6, udah mau lulus. Itu tuh langsung mau jawab apa ya gitu. Ngerti Bentar-bentar. nggak Itu maksudnya? maksud konteksnya gimana tuh? Kamu dapat pertanyaan atau kayak gimana? Pertama dia nanya, terus gue jawab, terus dia ngasih statement yang ambigu gitu. Misalnya, lu semester berapa? Gue jawab semester 2. Dia langsung jawab lagi, oh gue semester 6. Padahal kita seumuran gitu kan. Itu saking orang nggak mau kalahnya. Dan itu sangat Oh gitu ya. nyakitin gitu loh. Aku tahu karena kita bisa dibilang menunda kuliah 2 tahun nggak sih kalau kuliah di Jerman? Mhm, Normalnya loh ya. mhm, Maksudnya untuk STK setahun, student college setahun, dan sekolah mhm, bahasa setahun lah ya. mhm, Normalnya seperti itu, walaupun kenyataannya mungkin ada orang yang mungkin bisa lebih cepat. Ya, mhm. bilang Habibie lah. Habibie datang ke Jerman baru berapa hari langsung Feststellungsprüfung, langsung ujian. Jadi langsung bisa kuliah dia. Ya, Habibie Atau mungkin saudaraku, ponakanku mungkin datang ke sini baru 8 hari dia dapat student college langsung. sama kayak gua dong. Sama ya. Kurang Oke. dari seminggu. Tapi bukan, nggak usah kayak gitu. Contohnya ada juga yang lulusan SMA internasional A level, dia skip student college, Vel, langsung kuliah. Iya, tapi harus ada DAF kan. Iya sih, tetap lebih cepat dibanding STK. Oke. Ya, tapi lumayan cepet lah. Maksudnya kita nggak bisa patok 2 tahun gitu ya. Tapi Betul, betul. untuk aman, bukan aman sih. Rata-rata mungkin ya bisa dibilang rata-rata sih 2 tahun lah ya. Mm-mm, iya, Karena kan harus nunggu yang namanya winter semester tuh. Kayak kamu dulu kan juga lulus cepet. Tapi di iya, summer semester, tapi nggak dapet ini kan, nggak dapet nggak ada yang jurusan buka. buka Mm-mm, di summer semester. mm-mm. Hmm. Jadi kira-kira sih 2 tahun lah ya, rata-rata. Iya, iya, benar. Hmm. Dan itu sesuatu yang apa ya, beban mungkin ya, Iya. negatifnya kuliah di Jerman mungkin ya, lama karena itu. Iya sih memang. Iya benar. Pasti kita nggak bisa lah sama yang kuliah di Indo gitu ya. Pasti kita kebalap kalau ngomongin waktu. Iya, apalagi eh, waktu masuk pertama-tama kuliah pasti kan bingung kan, Iya, adaptasinya kan mau apa? lama. Iya. Mm-mm. Walaupun fasilitasnya lumayan enak lah ya, fasilitas kalau kita bicara fasilitas dan sebagainya, macet-macetan dan sebagainya mungkin nggak ada kayak di Indonesia. Maksudku, sorry, aku koreksi. Maksudnya macet-macet di jalan itu kayak jarang lah ya, kayak di Indonesia itu jarang. Tapi fasilitas-fasilitas itu oke di sini. Iya. Hmm. Ya, selepas plus minus kembali lagi jawaban gue tetap merasa pilihan kuliah di Jerman memang jalur gue sih gitu loh. Oke, berarti Anda tidak menyesal. Tidak. Kalau aku gimana ya? Gimana? Agak setengah-setengah sih. Agak menyesal mungkin karena waktu. Teman-temanku Mhm, udah pada, kalau lihat Insta Story, ada mhm. orang yang temanku palingan upload upload kelulusan, apa itu namanya, wisuda ya. Di Indo ada Iya, wisuda. Ya, iya. wisuda, terus nikah Mhm. atau apa gitu yang menyenangkan gitu. Liburan dan sebagainya, makanan dan sebagainya itu rasanya enak emang. Cuman setelah aku dapat pandangan-pandangan dari kamu, insight gitu, Mhm. yang berbeda mungkin, aku jadi mikir-mikir sih. Jadi mungkin setengah menyesal, setengah tidak menyesal. Jadi sekarang aku nggak bisa, tadinya aku mau bilang kalau waktu bisa diputar kembali, aku Heeh. bakal kuliah di Indonesia yang gampang aja udah. Ke Jerman cuman ini aja, cuman untuk sekolah bahasa mungkin yang gampang-gampang gitu.
atau master mungkin. Yang mungkin kalau udah ada S1, udah ada bachelor itu lebih tenang gitu. Lebih nggak insecure, ya nggak sih? Iya. Tapi kalau lu nggak kuliah di Jerman, jangan lupa lu kelewatan kesempatan kerja part time di McDonald seperti lu bilang tadi. Iya juga sih. Iya, Iya, lu bisa jadi pemikiran kita nggak seperti ini kalau di Indonesia, kan bisa juga lingkungannya beda. iya. Itu juga salah satu apa ya, yang mungkin membuat aku bingung untuk menjawab. Jadi aku nggak bisa menjawab sih sekarang. Tadinya aku mau menjawab antitesis dari kamu. Kamu tidak menyesal, aku menyesal. Makanya judulnya kali ini kesel kan kuliah di Jerman. Tapi ekspektasi lu, jawaban gue menyesal atau enggak? Aku sih kita udah sering diskusi tentang ini dan kamu emang apa ya? Emang ngomongnya sama, cuman kan em, kita udah lama nggak ngobrol kan tentang ini. Mm-mm, mm-mm, Kamu sejak di Indo kita jarang ngobrol. Jadi ya mungkin kamu berubah atau gimana gitu. Aku pingin tahu mm-mm. malah. Jadi aku nggak ada ekspektasi sih sebenarnya. Aso. Cuman dia pingin ngobrol aja sih. Kemarin aku di kuliah di seminar di apa itu Vorlesung bahasa Indonesianya apa sih? Verlangsung Vorlesung. kelas lah simpelnya. Ya di kelas ini aku ngapain sih belajar hukum di Jerman? Jadi aku tinggal satu mata kuliah wajib itu hukum 9 ECTS coy. Dan itu kayak aku ngerasa ngapain aku belajar kayak ginian nggak kepake gitu kalau aku balik ke Indonesia gitu. Terus kayak menyesal gitu ya udah bikinlah kesel kan kuliah di Jerman gitu. Aku ngomong sama diriku sendiri kayak gitu. Terus aku jadi kayak dapat ide gitu ya udah yuk bahas ini yuk. Gitu. Aku langsung chat kamu gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi ini sebenarnya spontan aja gitu. Iya, ya mungkin gue ngebahasnya terlalu mendalam, tapi ya kalau mau dipersingkat, butterfly effect sih, Vel. Gue merasa kalau gue nggak menjalani hidup yang kayak sekarang, pemikiran gue pun berbeda gitu kan. Oke. Jadi gue nggak boleh, ya harusnya semua orang sih, bukan gue doang. Kita nggak boleh menyesali apa yang udah terjadi gitu. Oke. Kayak Ibaratnya lagunya The Massive ya. Jangan kau syukuri. sesali apa yang telah Oke. terjadi. Enggak sih, gue nggak mau ngomong bersyukur, itu tuh naif. Tapi yang gue maksud adalah seburuk-buruknya hubungan gue sama mantan pacar gue yang dulu, itu yang membuat gue bisa menjalani hubungan lebih baik dengan pacar gue yang sekarang. Dan hal serupa berlaku ke hidup gitu kan. Oke. Jadi Tanpa kamu tidak mantan, menyesal gitu kan ya. betul, tanpa mantan dan kejadian yang buruk, kita nggak bisa jadi pasangan yang baik di masa depan. Oke. Jadi Tuh. kayak inilah ya lagunya Hindia, Rumah ke Rumah. Berharap bisa berujung indah. Dasar Walau jamet lu. akhirnya harus terpisah. Terima kasih karena ku tak mudah. Jamet lu. Jamet apaan sih? Aduh, Jamet apaan? Aku nggak itu tuh ngerti ya. istilah yang Saya bukan belakangan orang ini. Jakarta. Aduh, itu istilah belakangan ini baru ngetren di Indonesia yang sebenarnya sangat degrading gitu loh, sangat merendahkan. Jamet. Artinya, jamet itu singkatan dari Jawa metal. Emang kenapa emang? Jadi maksudnya gambarannya tuh orang-orang jamet itu yang kulitnya relatif gelap, dekil, rambutnya berantakan, atau belah tengah atau dicat yang nggak Lu dong jelas. belah tengah. Lu belah tengah di chat nggak jelas. Oke, harus dipotong obrolan ini kalau gitu. Oke lah. Gue kira tuh kayak culametan atau apa itu yang ada Bukan, di bukan. TikTok itu. Jamet itu, aduh, sekarang tuh ibaratnya kalau dikatain jamet lu harus marah karena itu lebih rendah dari alay gitu loh. Kayaknya enggak deh. Keren kan Jawa metal gitu. Ya aku kan juga dari Jawa gitu. Metal kan keren. Metal besi kuat gitu. Aduh, Nggak kayak gimana ya, kayu Vel? gitu. Gimana ya? Gue harus jelasin kayak gimana lagi ya? Kayak ya udahlah
aku lebih menelan makna dari arti sebenarnya aja lah daripada arti yang ada di urban gitu, yang ada di omongan masyarakat gitu. Nih ada foto gue kirim via WhatsApp deh. Ini visual menjelaskan jamet itu kayak gimana sih gitu. Nah, coba Iya, lu gue baca teksnya. kamu naik Supra, aku naik NMAX. NMAX tulisannya NMEK. Emang kan MAX kan harusnya goblok. Iya, iya Kamu sibuk lanjut. cari drama, sibuk cari meme. Ya ini dia main pantun kan. Ya nggak Mm-mm. masalah sih. Walaupun Bukan orangnya kayak Roy Suryo kayak gini modelnya. bukan masalah pantunnya, cuma ya gitu loh, karakter jamet tuh kayak aduh apaan sih nih orang gitu. Ya tapi kan itu artinya positif kan. Jawa metal keren gitu loh. Kayak Ya. Jokowi juga sering metal-metal gitu kan. Dia orang Jawa juga metal-metal itu jadi presiden, weh. Oh iya Terus ya. ini sih ada satu lagi istilah yang mungkin eh, kontras gitu dengan apa berbeda gitu dengan arti harafiahnya. SJW, Social Ah. Justice Warrior. Mhm. Kan bagus kan artinya. Artinya kan berarti kalau kita terjemahin warrior tentara atau pejuang lah ya, pejuang keadilan sosial kan Kesatria gitu. bagus. Kan arti Mm-mm. harafiahnya kan jelek kan. Secara harfiahnya benar, tapi makna di urban sekarang malah jelek gitu ya, maksudnya Iya. kan. Ya kayak ini kan jamet Jawa metal gini kan. Tapi benar sih omongan lu, Pak Jokowi berarti jamet itu kan. Iya. Sumpah, gue baru Iya. kepikiran lagi. Iya, ini juga aku baru pertama kali denger kan, jamet. Beberapa kali mungkin denger, cuman nggak ngerti artinya gitu. Di Twitter banyak tuh. Iya banyak. Gara-gara mungkin aku kelamaan di Jerman, jadi nggak ngerti Mhm. istilah-istilah kayak ginian. Mhm. Ini Mhm. salah satu apa ya disadvantage kuliah di Jerman kayak gini. Iya, Nggak, begitu ketinggalan tren. pulang, begitu pulang nggak ngerti ini bahasa udah berubah itu. Indonesia tuh Cepet. dinamis banget, berubahnya Bener. cepet banget gila. Ada istilah-istilah apa itu sulametan apa sih, aku selama ini nggak ngerti tapi pingin ngerti aja sih. Itu dari TikTok itu Bahasa mah. Bandung ya. Bahasa Sunda, Ada. bahasa Bandung. Oh iya, iya kan Bandung ini Vin, Bandung em, ibu kota dunia. Alah, itu mah pengalihan isu pasti. Nggak apa-apa dah, lucu kok. Oke, kalau gitu kita akhiri episode kali ini. Kita lanjut ke episode berikutnya. Kita mau ngomongin yang tadi sudah di spoilerin. Mhm. Aku Marvel Fu dan Davin Rima Jodi pamit undur diri. Tapi belum, jangan dimatiin ya. Cus. Oke. Bentar Vin, gue ke toilet dulu. Ya wes, ya Bentar, wes. jangan dimatiin coy. Masih ada satu bahasan lagi.